Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan perkembangan perekonomian Indonesia dan indeks perekonomian Indonesia. Yang pertama yang saya bahas adalah sejarah perekonomian Indonesia. 1. Masa sebelum kemerdekaan. Daya tarik Indonesia akan sumber daya alam dan rempah membuat bangsa Eropa berbondong-bondong datang untuk menguasai Indonesia. Bangsa Eropa sebelum merdeka setidaknya ada 4 negara yang pernah menjajah Indonesia, di antaranya Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. 1. Masa penjajahan Portugis. Pada masa penjajahan Portugis, perekonomian Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, dikarenakan waktu Portugis menjajah tidaklah lama, disebabkan kekalahannya oleh Belanda untuk menguasai Indonesia, sehingga belum banyak yang dapat berlakukan kebijakan yang dibuat oleh Portugis ini. Yang kedua yaitu masa penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda, selama 350 tahun, Belanda melakukan berbagai kebijakan dalam hal ekonomi, salah satunya dibentuknya VOC. Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC milik Inggris. Kemudian ada masa penjajahan Inggris. Penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialis modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Kemudian ada masa penjajahan Jepang. Menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kemudian ada Orde Baru. Masa pasca kemerdekaan itu terjadi pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada Oktober 1946, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI, yaitu Uang Republik Indonesia, sebagai pengganti uang Jepang. Namun, adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. 1. Masa demokrasi liberal. Pada tahun 1950 sampai 1957, perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967 sebagai akibat dari dekret presiden pada 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme atau segalanya diatur oleh pemerintah. Namun, lagi-lagi sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Yang kemudian ada masa Orde Baru. Pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada
pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat pengalaman masa lalu, di mana dalam sistem ekonomi liberal ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam rangka sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Ini merupakan praktek dari salah satu teori Keynes tentang campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Kemudian ada masa Orde Reformasi. Orde Reformasi dimulai saat kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikan karena masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Kebijakan yang menjadi perhatian adalah mengendalikan stabilitas politik sampai pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, hingga sekarang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pun masalah yang diwariskan dari masa Orde Baru masih belum dapat diselesaikan secara sepenuhnya. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri meminta penundaan utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 116,3 triliun, kebijakan privatisasi BUMN, privatisasi yaitu menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Penjualan tersebut berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi yaitu BUMN yang diprivatisasikan dijual pada perusahaan asing. Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mengurangi subsidi BBM yang dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian muncul pula kebijakan kontroversial yang kedua yaitu BLT atau bantuan langsung tunai bagi masyarakat miskin. Namun, kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang berhak dan pembagiannya juga banyak menimbulkan masalah sosial. Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan per kapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur sumit pada tahun 2006, lalu ia mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerahnya. Kemudian ada sistem perekonomian saat ini. Sebagai orang berpendapat bahwa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut dengan sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem yang membebaskan segala macam untuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk beraktivitas, tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja, sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang superpower pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Kemudian ada sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perekonomian terencana. Bentuk utama perekonomian terencana yaitu komunisme dan sosialisme. Sebagai wujud pemikiran Karl Marx, komunisme adalah sistem yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Kemudian ada pula sosialisme adalah yang bertujuan untuk membentuk kemakmuran kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan.
Kemudian sistem ekonomi tradisional, perekonomian pasar bergantung pada kapitalisme dan liberalisme untuk menciptakan sebuah lingkungan di mana produsen dan konsumen bebas menjual dan membeli barang yang mereka inginkan atau dalam batas-batas tertentu. Kemudian ada perekonomian Indonesia saat ini. Dilihat dari sedikit perekonomian makro di bidang perbankan, ini dapat kita rasakan pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Bank Indonesia atau yang kita kenal BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan 1 2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni kisaran 6,4%, sehingga sepanjang tahun ini perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5%. Ekonomi Indonesia saat ini optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Kemudian ada pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses saat pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan selanjutnya membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tertentu. Masalah pokok dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan atau endogenous development dengan menggunakan potensi sumber daya manusianya. Pembangunan ekonomi daerah merupakan satu proses, yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Kemudian, distribusi PDB nasional menurut provinsi. Distribusi PDB nasional menurut provinsi merupakan indikator utama di antara indikator lain yang umumnya mengukur derajat penyebaran dari hasil pembangunan ekonomi di suatu negara. Salah satu fakta yang memperhatikan adalah bahwa jika output agregat dihitung tanpa minyak dan gas atau migas, kontribusi PDB dari wilayah-wilayah yang kaya migas seperti Aceh, Riau, Kalimantan Timur menjadi lebih kecil lagi. Aceh menyumbang 3% terhadap PDB Indonesia, tanpa gas hanya menyumbang 50%. Hal ini berarti 50% dari perekonomian Aceh tergantung pada perekonomian sektor gas. Begitu pula dengan Riau dan Kalimantan Timur yang menyumbang 5% pada PDB Indonesia, sedangkan tanpa minyak perannya hanya 2%. Namun, tahun 2000, kontribusi output regional dihasilkan oleh Aceh dan Kaltim dengan dukungan sektor migas menurun menjadi 2,5% dan 1,6%. Sedangkan Riau mengalami peningkatan menjadi 5,4%. Hal ini memberikan kesan bahwa bukan suatu jaminan bagi kinerja ekonomi suatu daerah yang kaya akan migas. Ketiga, yaitu PDRB rata-rata per kapita antar provinsi. Karena tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ini umum diukur dengan pendapatan rata-rata per kapita, maka distribusi PDB nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam mengukur ketimpangan pembangunan ekonomi regional, juga tidak dikombinasi dengan tingkat PDRB rata-rata per kapita. Jika PDRB per kapita di atas 2 juta rupiah dianggap tinggi dan sebaiknya di bawah 2 juta dianggap rendah. Dan pertumbuhan PDB per kapita tinggi jika di atas 3% dan rendahnya jika lebih kecil dari 3%. Hasil penelitian Tajodin dan kawan-kawan pada tahun 2001 menunjukkan bahwa PDRB dari 7 daerah tersebut, daerah pusat migas di Indonesia yaitu Aceh Utara, Kepulauan Riau, dan Bengkalis, Kutai, Bulungan, dan Balikpapan, Papua menguasai 72% dari PDB migas nasional. Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa semua daerah ini dengan jumlah penduduk yang hanya 9% dari total populasi Indonesia menyumbang 33% dari PDB nasional. Kemudian ada indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia memiliki banyak dimensi. Indeks pembangunan manusia IPM merupakan ukuran
agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangan perhitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, yaitu membangun indikator guna mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. Jika 2. Memanfaatkan jumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. 3. Membentuk suatu indeks komposite dibanding menggunakan jumlah indeks dasar. 4. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dan dimensi umur panjang dan kehidupan yang sehat dengan indikator angka harapan hidup, pengetahuan yang diukur dengan angka melek huruf dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah dan standar hidup yang layak dengan indikator PDRB per kapita atau Purchasing Power Parity. 4. Tingkat kemiskinan. Pemerintah memperkirakan angka kemiskinan nasional pada tahun 2009 kisar 12-13,5% atau lebih dari 2008 yang mencapai 15,4%. Pada rapat kerja dengan Dewan Perwakilan DPRI, BPS mengeluarkan laporan tingkat kemiskinan di tanah air mencapai 15,4%. Dan dana pendamping diperkirakan akan berkurang menjadi 12 hingga 13,5% angka kemiskinan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.